Kita lanjut di part 2 tentang masalah iman, masih di Shu'aibul Iman. Definisi iman ini diperkuat oleh Al-Quran, Quran surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitab. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul dan kitab. Nah, dari Quran surat An-Nisa ini kita memiliki pilar, yaitu rukun iman. Rukun iman kita itu ada berapa? Ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, kedua iman kepada para malaikat, iman kepada Rasul, keempat iman kepada kitab, kelima iman kepada hari akhir, dan terakhir adalah iman kepada qada dan qadar. Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi sebenarnya sudah Bapak jelaskan di part pertama. Iman kepada Allah itu wajib kita meyakini dengan sifat wajib yang Allah miliki, dari wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradah, ilmu, hayasaman, basur, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiran, mutakaliman. Ada 20 sifat-sifat Allah wajib yang wajib kita ketahui. Apa bukti adanya Allah? Dalam kitab Tijan Daruri sudah dijelaskan. Tadi di part pertama Bapak sudah menyebutkan bahwasanya bukti adanya Allah adalah Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta para isinya. Banyak kalangan-kalangan di zaman-zaman Abu Hanifah, ada ahli-ahli teologis tapi yang tidak beriman kepada Allah. Bahkan dia mengaku dirinya adalah yang tidak mempercayai Al-Quran dan tidak mempercayai Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali Pak, banyak. Suatu kisah, ada ceritaan dari Imam Abu Hanifah ketika beliau sedang menghadiri khutbah. Tapi khutbah ini bukan khutbah Jumat. Khutbah itu ada seorang pendeta yang berdiri di mimbar. Dia berkata dia adalah seorang ateis yang tidak bertuhan. Tidak bertuhan dan tidak percaya adanya Tuhan. Lantas dia mengatakan, kenapa saya tidak percaya Tuhan? Kalau memang Tuhan itu ada, jelaskan kepada saya. Kalau Allah itu ada, sebelum Allah itu siapa dan setelah Allah itu siapa? Kemudian Abu Hanifah, Masya Allah luar biasa, umur masih kecil 7 tahun, beliau menjawab dengan tegas. Coba kau perhatikan jempol kamu ini. Jempol nih. Apakah engkau tahu sebelum jempol itu apa? Kemudian kau perhatikan kelingking ini. Apa engkau tahu setelah kelingking ini apa? Pendeta itu tidak bisa menjawab. Kemudian banyak lagi hal-hal yang diajarkan oleh Abu Hanifah atau Imam Abu Hanifah kepada pendeta tersebut. Karena memang sangat-sangat luar biasa untuk menyingkirkan atau untuk membelokkan tauhid kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada ahli teologi saat itu adalah Abu Hanifah. Abu Hanifah yang sangat luar biasa, masih kecil sudah berani melawan pendeta tersebut. Makanya perihal masalah iman ini kita tidak boleh main-main. Seperti itu nak. Kenapa tidak boleh main-main? Sebab iman mah tidak bisa dipakai bercandaan. Yang Bapak lihat beberapa mungkin ada yang masih bercanda ketika ibadah. Kenapa Pak kalau sholat masih bercanda, sholatnya rajin tapi maksiatnya jalan, itu bagaimana? Sedangkan kita semua tahu bahwasanya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Kenapa sampai sekarang masih banyak orang-orang ibadahnya lancar, jalan terus, tapi maksiatnya masih jalan, itu bagaimana? Nah, itu dijelaskan dalam fikih. Itu Bapak pernah ngaji. Kalau Nabi berkata, jika ada bertanya sahabat, ya Rasul, bagaimana dengan ibadah saya? Saya sholat rajin, tapi maksiat juga saya rajin. Kata Rasul adalah fala sholata alaih. Artinya adalah tidak ada pahala untuk keduanya. Untuk salah satunya ya, maksudnya sholatnya rajin tapi maksudnya rajin, udah itu mah tidak ada pahala untuk puasanya atau sholatnya dan lain sebagainya. Jadi tetap
kita mah positif aja walaupun masih kayak begitu ya, moga-moga sholat kita suatu saat bakal ngerubah kita. Sekarang mungkin masih sholat rajin tapi maksiat masih jalan, ya udahlah jalanin aja dulu. Moga-moga nanti Allah buka pintu hati kita, Allah kasih hidayah buat kita seperti itu. Jadi kalau tobat atau hidayah mah nggak sekarang, nggak langsung sekaligus, nggak langsung datang, mungkin nanti pelan-pelan. Tapi yang penting adalah istiqomah dalam kebaikan. Walaupun kita belum bisa meninggalkan keburukan, tetap jangan sampai meninggalkan kebaikan. Tetap kebaikan mah terus kita lakukan. Barangkali di depan sana Allah menyiapkan pintu hidayah buat kita. Amin ya robbal alamin. Kemudian sholat masih banyak yang bercanda, gimana itu? Kemudian lain sebagainya. Kenapa? Ya mungkin as-sholatu mi'rajul mu'minin, artinya sholatnya belum sampai ke sana. Rata-rata kita sholat masih terpaksa, sholat masih kudu digebah-gebah, sholat masih perlu diingatkan oleh teman, saudara, bahkan orang tua sendiri. Sholat kita hanya sebatas membatalkan kewajiban kita. Banyak orang yang sholat tapi pikiran dan hati kita kemana-mana, termasuk bapak juga sama, masih keganggu kayak begini dan kayak begitu. Tapi ya tadi kita sama-sama untuk berubah, mengubah mengubah ibadah kita yang tadinya terpaksa menjadi ikhlas benar-benar karena Allah Ta'ala. Dalam kitab Riyadul Badi'ah dijelaskan, ada seorang ditanya oleh gurunya, kenapa kamu sholat? Jawabannya adalah karena wajib. Berarti kalau nggak wajib nggak sholat. Jawaban yang paling benar, mendekati benar adalah ketika ditanya kenapa kamu sholat, jawabannya adalah karena Allah Ta'ala. Seperti itu. Nah, itu adalah definisi iman. Ini baru sifat, ini baru iman kepada Allah. Kemudian iman kepada malaikat. Malaikat ada berapa? Ada 10, wajib kamu ketahui. Kemudian iman yang ketiga adalah iman kepada Rasul, Nabi dan Rasul. Nabi ada 25, Rasul ada 5, Rasul ulul azmi, itu wajib kita ketahui. Kemudian ada pada kitab ada berapa? Kitab Allah ada 4, ada Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran. Yang pertama adalah Taurat, turun kepada Nabi Musa. Zabur Nabi Daud, Injil kepada Isa alaihi salam, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima adalah iman kepada hari akhir atau kiamat. Kiamat ada 2, ada kiamat kecil dan kiamat besar. Kemudian contoh kiamat kecil itu adalah salah satunya adalah tsunami, gempa bumi dan lain sebagainya. Kemudian kematian juga termasuk daripada kiamat kecil. Kalau kiamat besar ya tutup, dunia tutup, ya semua terjadi, tidak ada kehidupan, berakhirlah kehidupan di dunia. Kemudian terakhir adalah mengimani kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah nih bagian qada dan qadar inilah yang sampai saat ini setingkat Ustadz Kiai pun mungkin banyak sekali godaannya. Karena mungkin Bapak pernah dengar kata guru Bapak bagaimana bahwasanya qada-qadar ini semua orang bisa menerima ketika mendapatkan qada-qadar yang baik, tapi tidak semua orang menerima ketika diberi qada-qadar yang buruk. Padahal baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah, buruk menurut kita belum tentu buruk menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Syu'aibul iman ini wajib kita miliki. Dasar-dasarnya apa yang kita miliki? Nah, dasarnya adalah cabang-cabang iman ini tidak semua harus kita miliki, salah satu saja yang kita miliki, nggak usah semuanya, salah satunya saja. Ya, mungkin kita punya sifat qanaah itu punya sifat menerima segala qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gampang ngomong mah, prakteknya yang sulit. Ya, nanti part selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang macam-macam syu'aibul iman. Intinya syu'aibul iman itu adalah ada 77 cabang keimanan. Yang paling besar atau paling tinggi adalah mengucapkan la ilaha illallah. Yang paling lemah adalah menyingkirkan barang atau sesuatu yang ada di jalanan. Sekian dari Bapak, nanti kita sambung di part selanjutnya.